Tayyib. Pertanyaan pertama dari hamba Allah. Bagaimana istri yang sering minta duit, Pak Ustaz? Masya Allah. Artinya dia normal. Karena tugas suami mencari nafkah, tugas istri minta duit dari nafkahnya. Dalilnya Quran surah keempat ayat 34, paling kiri sebelah atas. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Bima anfaqu min amwalihim. Ciri suami soleh adalah ciri suami yang mau berinfak kepada istrinya. Hadisnya saya disampaikan, 1 dinar yang diberikan kepada istri, 1 dinar yang diberikan oleh istri lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan Anda berjuang fi sabilillah ke medan perang. Tapi persoalannya, bagaimana kalau sedikit-sedikit duit, sedikit-sedikit duit. Begitu Anda tidak punya, kata Al-Quran, kan harus dikasih duitnya. Mana suami infak? Mana suami infak? Nah, kalau ada yang demikian, maka rumusnya turunkan rumus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa di antara rumusnya? Perhatikan baik-baik. Nabi sering berdiskusi dengan istrinya untuk mengarahkan masa depan kehidupan. Jadi ada rumus dalam Al-Quran dan hadis, kalau rumah tangga Anda ingin bahagia, jauh dari sifat materialistis, maka salah satunya, jadikan kehidupan Anda tertata, kompak dalam merencanakan keuangan keluarga. Jadi kalau sudah berkeluarga itu, Anda laki-laki mencari, istri menerima. Tapi yang jadi masalah adalah, jangan sampai ada prinsip istri suami, harta suami, harta istri, itu tidak dibenarkan. Kadang-kadang yang istri agak kelewatan juga. Harta suami punya saya, harta saya punya saya. Tidak, setelah Anda berumah tangga, harta dikumpulkan, lihat prinsipnya, perhatikan. Quran surah ke-28 ayat ke-7, paling kiri sebelah bawah. Ini diskusi yang pertama. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Hei, saya titipkan harta kepada Anda untuk mencari peluang surga. Tapi jangan lupakan urusan dunianya. Jadi kalau Anda sudah bekerja dapat penghasilan, lihat baik-baik, kumpul dengan istri, buat peta. Mah, kita kan mau ke surga ya? Iya Pak. Surganya yang mana? Firdaus Pak. Apa ciri penghuni surga Firdaus? Quran surah ke-23 ayat 1 sampai ayat 11. Apa cirinya? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, salatnya khusyuk, salat khusyuk. Lizakati fa'ilun, zakat keluarkan. Anil lagwi mu'ridun, jangan kerjakan yang sia-sia. Dari sini bikin peta hidup. Salat kita mesti khusyuk, anak-anak kita mesti bagus belajarnya. Kita harus punya musola. Ayo kita bangun rumah yang ada musolanya. Ayo kita undang ustadz untuk mengajarkan cara salat yang khusyuk. Ayo cari pekerjaan yang tidak meninggalkan salat. Jadi ketika Anda mendapatkan istri yang baik, kemudian dapat pekerjaan yang baik, diskusi dengan istri bagaimana cara harta itu bisa mengantarkan Anda ke surga. Kalau istri diberikan tarbiyah yang baik, Anda punya tarbiyah yang baik, dijelaskan kepadanya dengan baik, dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan terjadi ketentraman di rumah dan mendapatkan anugerah terbaik untuk mengantarkan harta itu ke surga Anda insyaallah. Jadi maaf, singkatnya pertama, berikan pemahaman dulu kepada istri bagaimana cara menggunakan harta itu dengan baik. Jangan royal dalam kehidupan rumah tangga. Ya, di masalahnya kadang-kadang Anda tidak memberikan perhatian kepada istri sehingga istri menuntut perhatian lebih daripada Anda. Mama ingin uang atau ingin surga? Ingin uang dan surga, Pak. Baik, kalau gitu mulai hari ini mari kita jadikan uang kita mengantarkan kita ke surga. Papa yang cari uang, mama yang mengatur uang itu ke surga. Buka Quran surah ketiga ayat 35 sampai dengan 37. Di situ ada rumus bagaimana Imran dengan Hannah kompak mendidik Maryam, cari guru yang baik namanya Zakaria, tempat yang baik namanya mihrab, dan uangnya diarahkan untuk mendapatkan keluarga yang soleh. Saking solehnya diabadikan di Quran disebut keluarga Imran. Surah yang ketiga Ali Imran. Baik. Menuju ke situ Anda berdoa dulu ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati istri Anda dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya jarang sholat kalau bekerja, tapi saya sering berzikir. Pertanyaan saya, apakah zikir saya dapat pahala atau tidak? Jadi maksudnya dia zikir tapi tidak sholat. Baik, bagaimana statusnya? Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari Hadratus Syekh pernah menulis 19 kitab. Kitab keduanya disebut dengan Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anda buka di halaman ke-11, paragraf yang ketiga, baris 1 sampai 3, paling kiri sebelah bawah. Ini aliran semacam ini
itu sudah ada di Jawa tahun 1333 Hijrah. Dikenal dengan Abahiyun. Judulnya diberi bab Faslun fi Zuhuril Bid'ah fi Ardi Jawa wal Mubtadi'ina fiha wa intisyariha. Pasal tentang datangnya aliran-aliran yang menyimpang di tanah Jawa, penyebarannya dan tokoh-tokohnya. Di antaranya dikenal dengan Abahiyun. Siapa Abahiyun itu? Yaitu orang-orang yang berzikir dalam dirinya, kemudian dia menyimpulkan wasafa qalbuhu, hatinya telah merasa bersih, merasa tenang, wala yantabiqu alaihi al-amru wan nahyu, dan tidak berlaku lagi bagi dia larangan dan perintah. Karena itu orang ini dia sudah merasa nggak usah sholat, karena sholat itu bagian dari zikir. Yang penting saya sudah bisa zikir, saya sudah sholat. Sehingga dia mengatakan kalau orang masih sholat itu masih latihan. Karena orang kalau sudah sholat sudah dekat dengan Allah. Fayantabiqu alaihi al-iman wa ikhtaral iman alal kufri. Dia memilih beriman, dia merasa beriman, dia tidak kafir, yang penting dia zikir, dia tidak sholat. Kata Syekh Hashim, ini termasuk kepercayaan yang menyimpang, aliran yang menyimpang, dan dikenal kemudian dengan aliran kebatinan. Kebatinan itu zikirnya cuma akhlak saja, yang penting akhlak baik. Zikir dalam diri tidak usah sholat. Maka yang seperti ini dianggap bertentangan dengan aliran-aliran, atau dianggap bertentangan dengan nilai-nilai dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena di antara makna zikir itu sholat. Jadi kalau anda tidak sholat, berarti anda meninggalkan zikir. Ya, Nabi sholat, sahabat sholat, tabi'in sholat, ulama sholat. Bahkan semua Nabi sholat. Nabi Musa sholat, Quran surah ke-20 ayat ke-14. Nabi Isa sholat, Quran surah ke-19 ayat 31 sampai 33. Nabi Ismail sholat, meminta keluarganya untuk sholat. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholat, Quran surah 19 ayat ke-55. Nabi Ibrahim sholat, mendoakan keturunannya supaya sholat. Quran surah ke-14 ayat 39, 37 sampai 39. Semua sholat. Nah, Nabi, Rasul sholat, sahabat sholat, tabi'in sholat, ulama sholat. Antum bukan Nabi, bukan Rasul, bukan tabi'in, bukan sahabat, bukan ulama. Antum tidak sholat. Ada sesuatu yang harus kita perbaiki dalam diri kita. Disingkatnya, tidak dibenarkan sholat hanya berzikir saja dalam diri kita, tapi harus diwujudkan dalam bentuk gerakan-gerakan ibadah sholat. Ya. Boleh berzikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kapan waktunya? Selesai sholat. Boleh. Apa dalilnya? Quran surah ke-4 ayat 103. Paling kanan di pertengahan. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Maka jika anda telah tuntas mengerjakan sholat, silakan berzikir kepada Allah. Subhanallah, qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Boleh sambil berdiri, boleh sambil duduk, boleh sambil berbaring. Apa di antara zikirnya? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis Muslim hadis 593. Ya, la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Hadis Muslim hadis 595. Jadi, saya pertanyaan untuk yang pertama ini tidak diperkenankan. Saya ulang, tidak diperkenankan meninggalkan sholat dan mengganti dengan zikir-zikir dengan kalimat thayyibah saja. Bagaimana Ustadz kalau solusinya? Masalahnya saya sulit menemukan waktu sholat. Ada beberapa pertanyaan. Pekerjaannya tidak memberikan toleransi untuk menunaikan sholat, atau waktu-waktu yang diberikan tidak sesuai dengan waktu-waktu sholat. Bagaimana solusinya? Yang pertama, lihat kaidahnya. Awas, lihat baik-baik. Anda pahami dulu teori rizki dalam Al-Quran. Setelah itu baru Anda cari ikhtiar untuk mendapatinya. 1. Quran surah ke-51 ayat ke-22. Paling kanan di pertengahan. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Rizki Anda telah dijamin di langit dan dijanjikan akan diberikan. Saya ulang. Wa fis samai, di langit, rizqukum, rizki kalian telah dituliskan. Wa ma tu'adun, dan dijanjikan akan diberikan. Rizki Anda itu telah diatur, telah ada. Asal Anda mau mengambilnya, maka Allah berikan kepada Anda. Bagaimana cara mengambilnya? Turun Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 168 paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai manusia, silakan bekerja di dunia, di bumi silakan kerja dengan cara yang halal dan thayyib, dengan cara yang terbaik. Bagi orang beriman, Quran surah kedua ayat 172, paling kiri di pertengahan. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang beriman, silakan cari rezeki, dapatkan rezeki kami telah siapkan. Cuma saat Anda mencari rezeki itu ada turunan yang lainnya. Perhatikan baik-baik, jangan tinggalkan ibadah, tingkatkan takwa. Begitu takwa ditingkatkan, berkah dibuka, rezeki dibuka. Quran surah ke-7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Dimohon maaf, Anda kerja halal, rizki dapat.
Anda kerjakan sholat, rizki dapat. Rizki itu telah diatur. Yang belum ada jaminan itu surga antum. Antum meninggalkan sholat, dapat rizki juga. Tapi kalau antum tidak sholat, akhirat antum bermasalah. Rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah, jangan takut antum tidak mendapatkan pekerjaan, karena takut kehilangan rizki. Tidak. Rizki itu telah diatur, asal antum mau kerja, dapat antum bagian dari rizki. Karena itu saran saya, sambil antum mendapatkan pekerjaan yang baik, jalani pekerjaan sekarang, cari pekerjaan-pekerjaan yang tidak menyulitkan Anda untuk mendapatkan sholat. Ayo cari dari sekarang. Kalau sekarang antum bekerja sulit sholat, antum sambil mencari, kemudian cari kemudahan-kemudahan menunaikan sholat. Misal, ada waktu sholat yang dalam kesulitan bisa dijamak, bahkan qasar. Quran surah keempat An-Nisa. Quran surah keempat An-Nisa ayat 102, paling kiri sebelah bawah. Quran surah keempat An-Nisa ayat 102, paling kiri sebelah bawah. Baca dari 101 sampai 102-nya, ke kiri. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kalau Anda sedang berpetualang di bumi, Anda punya kesulitan, khawatir terhadap sesuatu, maka tidak ada dosa bagi Anda untuk mengqasar salat. Bahkan kalau perlu Anda jamak misalnya. Jamak itu punya dua kondisi. Kondisi pertama dalam safar. Anda bepergian, ada kondisi yang bisa menjadikan Anda menggabungkan waktu sholat yang boleh dijamak. Gabungkan, jamak itu gabung. Yang boleh digabung 4 waktu sholat. 1 zuhur, 2 asar, 3 maghrib, 4 isya. Zuhur gabungkan dengan asar, maghrib gabungkan dengan isya. Subuh tidak. Karena itu subuh diletakkan jauh dari zuhur, jauh dari isya. Supaya tidak ada kesempatan bagi kita untuk menjamaknya. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kondisi pertama dalam perjalanan. Perjalanan seperti apa? Ya, yang jaraknya melebihi 80 km ada masyaqqahnya. Ada masafah, ada masyaqqah. Masafah itu jarak, masyaqqah itu kesulitan. Maaf, misal Anda dari Busan ke sini ada kesulitan, macet luar biasa. Diprediksi habis waktu asyar, boleh Anda jamak. Bahkan qasar. Yang kedua, ini yang jarang orang ketahui. Ada kondisi boleh dijamak dalam kondisi tidak ada perjalanan, tapi karena kondisi sulit mengerjakan sholat pada saat itu. Misal, maaf, Nabi pernah menjamak sholat tanpa adanya perjalanan. Apa yang terjadi pada saat itu? Ada kondisi angin yang sangat kencang. Ada badai hujan turun. Karena dikhawatirkan dari masjid tidak bisa ke masjid lagi, maka ahli masjid menjamak waktu sholat zuhur dengan asarnya, maghrib dengan isyanya. Ditarik ke kondisi kekinian, misal ada orang dokter, profesinya sedang tindakan misalnya. Diprediksi tindakan dokter itu operasi dari mulai zuhur sampai ke menjelang maghrib. Asarnya bisa lewat. Anda nggak bisa tiba-tiba sedang operasi, jantung dibuka, adzan asar berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maaf ya, saya mau sholat dulu. Masya Allah. Anda tinggalkan, meninggal pasien ini. Maka Anda boleh tunaikan di waktu zuhur, jamak dengan asarnya. Selesai operasi, kerjakan sholat maghribnya. Anda kerja sekarang, pekerjaan Anda tinggal di satu daerah, sholatnya sulit, kalau ketahuan misalnya bisa bahaya bagi Anda. Maka bagaimana caranya? Anda bisa ambil pertama, 1, Anda cari peluang dulu mencari pekerjaan lain yang memudahkan Anda untuk menunaikan sholat. Sambil mencari itu, kerjakan sholat sesuai dengan kemudahannya. Misal, Anda punya waktu 5 menit untuk mengerjakan sholat. Anda permisi dari situ, cari ruangan, kerjakan sholat, jamaah dengan asarnya. Atau Anda dapatkan asarnya, zuhurnya susah, dapatkan asarnya. Anda kerjakan masuk di waktu asar, jamak dengan zuhurnya. Demikian maghribnya, demikian isyanya. Kalau memang pekerjaan Anda sama sekali tidak bisa menunaikan sholat di sana, maka saran saya, hijrah Anda, cari pekerjaan lain yang membuatkan Anda mudah menunaikan sholat. Demi Allah saya katakan, rizki Anda sudah diatur. Asal Anda mau gerak, rizki datang. Tapi surga Anda belum dijamin. Itu masalahnya. Jadi sambil mencari pekerjaan, Anda bisa kerjakan untuk menunaikan salat jamaknya. Kalau sudah dapatkan pekerjaan yang baik, Anda dapati itu, dan semoga Allah memudahkan keadaan Anda insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, minta solusi bagaimana berhijrah dari istri 1 menuju istri 2. Wah, biasa. Masya Allah. Ini sih bukan hijrah, bilang aja poligami gitu kan. Quran surah keempat ayat yang ketiga. Ibu boleh tutup mata dulu ya. Bismillah.
in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Teman-teman sekalian, ingat, antum jangan menggabungkan yang buruk bertemu dengan yang baik. Baik itu dengan baik lagi, buruk dengan buruk lagi. Hijrah itu berpindah dari keadaan yang jauh dari Allah, yang kurang baik, kepada keadaan yang lebih baik. Hijrah namanya. Jadi kalau antum hijrah dari istri pertama menuju istri kedua untuk poligami, artinya istri pertama kurang baik. Antum cari yang lebih baik istri yang kedua. Itu artinya antum berpisah dengan istri pertama, masuk istri kedua. Kalau yang dimaksud poligami, maka yang pertama, lihat baik-baik. Jazakallahu khair. Hukum poligami itu sama dengan hukum pernikahan yang monogami. Sama-sama disunnahkan dalam Al-Quran. Yang kedua, hukum kesunahannya sama-sama diikat dengan syarat dan ketentuan. Di nikah monogami ada syarat ketentuan berlaku, nikah poligami ada syarat ketentuan berlaku. Antum tidak memenuhi syarat ini, maka tidak dianjurkan oleh Al-Quran, bahkan tidak berlaku kemudian ketentuan hukumnya. Contoh, nikah monogami itu dibagi pada beberapa bagian oleh para ulama. Ada nikah wajib, kalau sudah terpenuhi semua syaratnya, dan dikhawatirkan kalau tidak menikah berbahaya untuk antum. Wajib menikah. Dua, ada hukumnya sunnah, terpenuhi syaratnya, syahwat masih tertahan, diarahkan untuk kemudian antum bisa menikah, hukumnya sunnah. Tiga, mubah, itu yang standar. Empat, makruh, kalau dengan menikah ada sifat-sifat kurang baik diwariskan kepada istri. Kelima, bisa haram, awas, ada orang haram menikah. Kapan diharamkan baginya menikah? Kalau ternyata dia punya sifat-sifat yang buruk ketika menikah, bisa berbuat buruk bagi pasangannya. Misal, bisa menzalimi pasangan, bisa menganiaya pasangan, dia diharamkan menikah sampai selesai dulu perbuatan buruknya, itu bisa diatasi. Poligami sama, dia punya syarat. Apa diantara syaratnya? Quran surah keempat ayat yang ketiga. Syarat yang pertama, jika memang dengan berpoligami itu, pertama, bisa menambah nilai-nilai ibadah yang bisa dirembukan dengan istri terlebih dahulu. Contoh, zaman Nabi, orang-orang yang menikah dengan monogami dimotivasi untuk poligami, ternyata salah satunya ada masalah banyak anak yatim yang ditinggal oleh bapaknya dalam keadaan berjihad. Bapaknya meninggal, ibunya banyak yang jadi janda, anak yatim kurang terawat. Maka dari itu turun perintah dalam Al-Quran, hei orang-orang yang punya banyak kecukupan harta, yang istrinya satu, yang ingin berpeluang banyak pahala, ayo rawat anak-anak yatim ini. Di begitu anak yatim dirawat, maaf, ada kesulitan. Ada tidak sedikit banyak orang tidak bisa diberikan perhatian yang luar biasa. Satu orang dirawat, mampu. Dua orang dirawat, mampu. 10 orang dirawat, yang ini khawatir tidak kebagian makanan, yang ini hartanya tidak kebagian dengan baik. Akhirnya turun solusi dari Al-Quran. Kalau kamu tidak bisa merawat sendirian dengan istri kamu, ayo kamu boleh cari pasangan yang lain untuk merawat anak yatim ini. Turun ayat, mathna wa thulatha wa ruba'. Cari pasangan untuk teman kamu yang perempuan. Cari yang kedua, cari yang ketiga, cari yang keempat. 2, 3, 4 ini bukan untuk melampiaskan hasrat seksual, bukan. Tapi supaya meningkatkan ibadah dengan cara merawat anak-anak yatim. Ada misi dakwah di situ. Ya. Yang kedua, misal kata para ulama, ada kesulitan di istri pertama, sulit dalam hal keturunan, sehingga dengan itu ngobrol dengan istri pertama bisa mendapatkan teman istri kedua untuk mendapatkan keturunan dari sana. Contoh konkretnya dari mana? Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Sayyidah Sarah. Dari Sayyidah Sarah belum ada keturunan, maka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menikah dengan Sayyidah Hajar. Apa motivasi menikah dengan Siti Hajar? Motivasinya bukan sekedar menikah hasrat seksual, tapi dalam rangka mencari keturunan dari Sayyidah Hajar. Kalau antum punya motivasi demikian, terpenuhi syaratnya, diskusi dengan istri yang pertama. Kalau dari diskusi itu ada kebaikan, insya Allah di situ antum bisa mendapatkan jalan terang berhijrah, mendapatkan istri yang kedua. Masya Allah, amin. Tapi pesan saya, tolong sampaikan dengan cara yang lembut dan baik. Dengan cara yang baik. Ma, sayang, mau masuk surga? Mau. Surganya mau jauh dari Nabi atau dekat dengan Nabi? Dekat dengan Nabi loh Pak. Masya Allah. Alhamdulillah Ma, sekarang kita sudah sholat, sudah puasa, mudah-mudahan masuk surga ya. Iya. Tapi kata Nabi, ana wakafilul yatimi kahataini fil jannah. Saya dan perawat anak yatim sedekat ini di surga. Mau sedekat itu di surga? Mau Pak. Yuk kita rawat anak yatim. Masya Allah. Ayo Pak, boleh kumpulkan. Langsung bawa 30 orang ke rumah. Begitu bawa 30 orang, Mama,
Pah, Mama kan gak kuat merawat 30 orang. Ada mah rumusnya dalam Al-Quran. Mama ingin mempraktikkan Al-Quran? Mau, Pak? Masya Allah. Buka An-Nisa ayat yang ketiga. Fa'in khiftum ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Dalam rangka menunaikan perintah Allah, merawat anak yatim, ayo kita ke surga. Gimana caranya, Mbah? Cari mamah teman, 1 lagi. Kalau tidak cukup, cari 2 lagi. Kan gak enak, Pak, kalau di rumah itu kan bukan mahram. Ayo kita jadikan mahram kita di keluarga. Masya Allah. Maksudnya poligami, Pak? Iya. Langkahi dulu mayat mama. Masya Allah. Cara yang baik, cara yang baik. Jadi begitu masuk dengan cara yang baik, insya Allah ada kemudahan di dalamnya. Ustaz, apa hukumnya berkuliah di kampus milik agama orang lain? Boleh? Yang tidak boleh itu pindah agama ke agama orang lain. Boleh. Dalam perang Badar apa dalilnya? Dalam perang Badar teman-teman sekalian ditangkap beberapa orang, ketika ditawan Nabi meminta dia mengajar. Non-muslim mengajar orang Islam. Maka saat itu ada yang belajar dari orang-orang Yahudi. Ada yang belajar bahasa Yunani, ada yang belajar bahasa Persia, ada yang belajar hitungan, yang mengajarkan non-muslim, yang belajar orang Islam. Jadi boleh kita mengambil faidah dari non-muslim dalam hal keduniaan kita, yang tidak boleh mencampur adukan agama dan ikut ibadah orang non-muslim. Pernah terjadi sekelompok non-muslim datang kepada Nabi malam-malam hari, utusan-utusan. Mereka mengatakan, ya Muhammad, kita memang beda. Tapi jangan sampai perbedaan ini membuat kita berselisih. Kita gantian saja ibadah. Malam ini kami nyembah Tuhan kamu, besok kamu nyembah Tuhan kita. Turun satu surah disebut Al-Kafirun. Ujung ayatnya mengatakan lakum dinukum. Jadi kalau teman-teman diajak mengunjungi tempat ibadah, diajak ikut-ikutan, sampaikan, kami sangat menghormati, kami sangat toleran. Mari kita saling berkasih sayang dalam urusan dunia. Cuman untuk ibadah kami tidak ingin ganggu. Kami duduk saja di sini, silahkan Anda ibadah. Setelah selesai, mari kita berkawan kembali. Tapi dalam urusan dunia, ingat, bukan hanya belajar, belajar boleh. Bahkan Anda punya makanan, bagi. Bagi, itu sunnah. Pernah dengar hadis ini? Siapa yang masak makanan, baunya sampai pada tetangganya, maka bagikan tetangganya walaupun cuma kuahnya. Baca sampai selesai hadisnya. Yang dimaksud bagi walaupun cuma kuahnya, bukan bagi kuahnya aja. Anda masak sotonya, Anda bagi kuahnya pada orang lain. Tidak. Maksudnya, sekalipun yang dimasak cuma kuahnya, bagi kuahnya pada orang lain supaya dia tidak suudzon pada Anda. Tapi apakah hadis itu mengatakan kalau tetangga Anda non-muslim? Tidak. Anda tinggal di apartemen, Anda tinggal di rumah, samping Anda orang Korea non-muslim, Anda masak makanan, bagikan kepada dia. Begitu dia terima, dia katakan, aduh kamu baik sekali. Jawab, bukan baik, tapi ini Allah Tuhan saya memerintahkan saya untuk berbagi. Sampaikan. Besoknya Anda masak sayuran, masak bagikan. Begitu dibagikan, Masya Allah, dia katakan, kok kamu baik sekali, kemarin dikasih, sekarang dikasih. Sampaikan, Islam agama saya, Rasul saya mengajarkan saya untuk berbagi. Besoknya Anda belum ngasih, dia ketok rumah. Dia ketok, Pak, Allah belum kasih berbagi hari ini. Masya Allah. Sampaikan, hari ini Allah perintahkan saya untuk berbagi bersama Anda. Datang, masak bareng-bareng, sampaikan nilai keislaman. Islam itu indah. Belajar di tempat non-muslim, boleh. Masak berbagi, boleh. Dalam urusan dunia, boleh. Yang tidak boleh mencampur adukan keyakinan dalam urusan ibadah. Ya. Tayyib. Saya teruskan sini dulu. Apakah boleh mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur 4 rakaat? Bagaimana hukumnya? Mengganti sholat Jumat dibolehkan dengan sholat zuhur jika memang tidak memungkinkan menunaikan sholat Jumat secara hukum syar'i. Misal, Anda dalam perjalanan safar, Anda dalam kesulitan yang tidak memungkinkan menunaikan sholat Jumat, maka Anda dibolehkan, bahkan diwajibkan mengganti Jumatnya dengan menunaikan sholat zuhurnya. Tunaikan 4 rakaat, itu hukumnya sah. Sah hukumnya. Nabi SAW dalam safarnya tidak menunaikan sholat Jumat. Yang beliau tunaikan sholat zuhurnya. Atau Anda dalam kesulitan misalnya, dalam keadaan khauf. Ya khauf, kesulitan. Ada ketakutan, ada kena bencana, tidak bisa keluar, nggak bisa ke masjid. Ada kena banjir, ada badai, ada dingin yang sangat luar biasa. Nggak bisa Anda ke masjid misalnya. Anda tunaikan sholat zuhur di rumah sebagai ganti sholat zuhurnya, sah dilakukan. Ya. Tapi mohon maaf, kalau urusannya kembali kepada pekerjaan, yang menjadikan Anda tidak bisa Jumat lagi, tidak bisa Jumat lagi, tidak bisa Jumat lagi, saran saya, sambil bekerja sekarang, cari pekerjaan lain yang bisa memudahkan Anda sholat Jumat. Sekali lagi, rizki Anda sudah diatur oleh Allah. Jangan takut kehilangan rizki. Hadisnya sahih, sebelum Anda meninggal, semua rizki Anda akan diberikan kepada Anda. Anda sholat, Anda tidak sholat, rizki Anda diberikan. Tapi celakanya kalau Anda tidak sholat, maaf, Anda tidak sholat, akhirat Anda belum terjamin. Rizki Anda sudah dijamin, tapi surga Anda belum dijamin. Orang tidak sholat, tidak dapat rizki. Anda sholat, dapat rizki.
Tapi persoalannya, yang sholat dapat surga, yang tidak sholat belum jelas surganya. Anda tinggal pilih saja. Mana pilihannya? Miskin dunia, kaya akhirat, atau kaya dunia, miskin akhirat? 1 atau 2? 3. Kaya dunia, kaya akhirat. Tayyib. Luar biasa. Bagaimana sebaik-baiknya doa bagi almarhumah ibu? Quran surah ke-17 ayat 23, paling kiri di pertengahan. Ya. Sampai ayat 24-nya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli wa qul, dan katakan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Anda boleh katakan Allahumma arhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma arham ummi, ya Allah tolong rahmati ibunda saya. Anda boleh mohonkan istighfar untuk ibunda Anda. Allahumma ighfir laha warhamha wa'fu anha wa'afiha wa'fu anha. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di kitabnya Al-Adabul Mufrad nomor hadis 48 paling kanan sebelah atas. Ketika seorang anak beristighfar untuk bapaknya, ibunya yang ada di alam kuburnya, farufi'at lahu darajah, diangkat di alam kuburnya 1 derajat. Maka dia bertanya, mayatnya bertanya, ya Rabb ma hadhihi? Ya Allah, saya enggak biasa, kok saya diangkat di alam kubur ini? Kenapa saya diberi cahaya? Dijawab kemudian oleh Allah, hadhihi istighfarun. Ini kalimat permohonan ampun yang dimohonkan oleh anakmu untukmu saat ini. Jadi anaknya masih hidup, kemudian bermohon kepada Allah ampunan bagi ibu bapaknya, ketika dimohonkan diangkat derajatnya di alam kubur 1 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalilnya ada, Qur'annya ada, hadisnya ada. Kalau orang tua antum belum meninggal di atas 40 tahun, maka doanya diatur di Quran surah ke-46 ayat ke-15, paling kiri sebelah atas. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah. Baik. Pak Ustadz, bagaimana salat dan tahajud sebelum tidur? Tahajud itu waktunya setelah bangun dari tidur. Kalau sebelum tidur disebut dengan qiyamul lail. Dalilnya Quran surah ke-73 ayat yang ke-6. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Bangun malam. Jadi kalau Anda misalnya bangun malam sebelum tidur, Anda salat 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 10 rakaat, witir 1, 20 rakaat, witir 3. Itu disebut dengan qiyamul lail. Kalau Anda ingin tahajud, tunaikan setelah tidur. Tidur dulu, setelah Anda tidur, kemudian malamnya bangun, saat Anda bangun itulah kemudian disebut dengan tahajud. Tahajud asal dari kata hajada. Hajada itu aktivitas yang ditunaikan setelah Anda tidur terlebih dahulu. Kalau Anda bangun disebut dengan tahajud. Turun ayat Quran surah ke-17 ayat 79, paling kiri sebelah atas. Wa minal laili fatahajjad bi. Dari sementara malam silahkan tidur dulu, malamnya bangun tunaikan tahajud. Bagaimana cara menunaikannya? Buka hadis riwayat Muslim nomor hadis 749. Kalau Anda belum pernah tahajud, maka tunaikan 2 rakaat dulu. Ya, perhatikan ayatnya, perhatikan hadisnya. Salatul laili masna masna. Salat malam itu tunaikan 2 rakaat. Wa idza khasyya ahadukumul fajra falyutir rakatan wahidah. Kalau khawatir fajar akan segera tiba, maka segera tutup dengan 1 rakaat. Allah Ta'ala alam bissawab. Saya mau bertanya tentang hadis bahwa Nabi Muhammad SAW berlepas diri bagi orang yang bermukim di daerah orang yang musyrik. Apakah TKI Korea termasuk dalam hadis ini? Tidak. Anda kalau baca hadis hati-hati. Bukankah Ja'far bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat-sahabat Nabi hijrah ke Habasyah? Bukankah di Habasyah saat dia mukim negerinya musyrik? Bukankah setelah itu dia berdakwah dengan dakwah Habasyah masuk Islam rajanya, Raja Najasyi? Bukankah Nabi SAW datang ke Madinah? Bukankah di Madinah pada saat itu belum muslim semuanya? Bukankah sebagian sahabat Nabi ada yang berdakwah sampai dengan ke Afrika Utara, sebagiannya masih musyrik, mereka masuk Islam? Tidak demikian cara membaca hadis. Maksudnya Nabi berlepas diri dari orang-orang yang tinggal sengaja di tempat orang musyrik yang jauh dari Allah, yang tidak memberikan kesempatan ibadah, yang dia tidak mau berhijrah dari situ. Dia jadikan alasan karena dia bisa tinggal di situ, tapi dia tidak bisa ibadah. Nah, pada yang seperti ini Nabi SAW berlepas diri dari kehidupannya. Ya, sekali lagi, yang dimaksud hadis itu adalah tinggal di lingkungan orang musyrik, tidak bisa ibadah, tapi dia tidak mau hijrah, tidak mau mencari tempat lebih baik untuk menunaikan ibadah. Maka yang seperti ini Nabi berlepas diri dari kehidupannya. Dan di akhirat nanti akan disiksa di neraka dan ditanya oleh malaikat, kenapa kamu tidak hijrah? Itu ada di Quran surah keempat ayat 97 sampai 98, paling kiri di pertengahan. Ini sudah dijawab. Apa keutamaan seorang laki-laki sholat di masjid? Banyak keutamaannya. Pertama di hadis Muslim, masjidnya saja Anda datang dapat 25 kebaikan. 25 itu jarak 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun.
kemudian Anda berangkat dari rumah, Anda berwudu. Saat Anda berwudu sampai ke masjid, maka saat itu Anda dihapuskan semua kesalahan-kesalahan yang kecil-kecil yang dikerjakan sampai Anda berwudu datang ke masjid itu. Yang ketiga, masuk masjidnya Anda mendapatkan pahala lebih daripada orang biasa. Kemudian Anda duduknya dihitung sebagai itikaf kalau diniatkan itikaf. Yang keempatnya, sholat jamaahnya 27 kali nilainya dibandingkan dengan sholat sendirian. Kemudian setiap zikirnya dihitung lebih daripada zikir orang lain. Dan yang terakhir, ini yang paling hebat, Anda dipercepat dikabulkan doanya sepanjang bermohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid. Yang terakhir, Anda berpeluang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Di Quran surah ke-9 ayat ke-18. Apa ancaman bagi orang yang sholat di masjid? Tidak ada ancamannya. Yang ada adalah orang yang menghambat orang sholat di masjid. Itu ada ancamannya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 114. Apa hukumnya membasuh kaos kaki saat wudu? Apakah sama dengan masul khauf? Ada ulama yang berpendapat khauf itu maksudnya bukan sekedar alas kaki, kaos kaki, bukan. Tapi yang tidak menyerap. Karena itu dalam kehidupan orang Arab dulu, ada kaos kaki itu yang sifatnya semacam dari kulit, Pak, yang keras itu. Yang tidak menyerap air. Ya. Itu yang dimaksud dengan khuf. Bukan khauf, khuf. Jadi begitu air kemudian diusapkan ke situ ke atasnya, airnya tidak menyerap ke bawah karena nggak ada pori-porinya. Itu yang dimaksudkan. Jadi kalau Anda usapkan air ke kaos kaki, ya sama aja menyerap ke bawah. Kenapa tidak dibasuh sekalian, itu kan? Buka kaos kakinya, basuh dulu, kemudian tutup lagi pakai kaos kaki. Itu yang dibenarkan. Ya. Kalau khuf itu artinya, khuf itu alas kaki. Sifatnya terbuat dari kulit, atau yang semacamnya yang tidak menyerap air. Atau liur anjing, begitu dimatikan, selesai semuanya, maka itu jadi netral lagi. Nah, ada yang meneliti sekarang, diambil sifat-sifat tanahnya, dijadikan semacam jenis sabun, kemudian digunakan untuk membersihkan itu semua. Kalau sifatnya selesai 7 kali basuhan, dengan sifat tadi selesai, maka boleh digunakan. Tapi kalau tidak dibasuh dengan seperti itu, apalagi terus digunakan untuk babi, pakai lagi. Babi, pakai bagi. Misal, ada bubur halal, bubur haram. Di tempat yang sama, penggorengannya sama, tempatnya sama, cuman menunya yang beda. Yang seperti itu kita harus meninggalkannya karena ada syakkun, keraguan di dalamnya. Boleh jadi yang kita pakai untuk bubur ayam sebelumnya dipakai untuk bubur babi. Wallahu taala a'lam bissawab. Seperti itulah kira-kira kesulitannya. Apakah gibah ada yang diperbolehkan atau semuanya haram? Kalau disebut gibah itu haram. Yang boleh itu adalah menyebutkan keburukan orang lain sebagai persaksian dalam mahkamah. Itu boleh. Misal, ada seorang misalnya diangkat jadi saksi, ingin diminta pembuktian tentang keburukan orang yang sedang akan dihukum terdakwa. Menurut saudara saksi, bagaimana sifat terdakwa itu saat melakukan keburukan? Maaf Pak Hakim, saya tidak bisa menjawab. Itu gibah, dosa Pak Hakim. Gak bisa. Kalau kesaksian tidak bisa diungkap, maka perbuatan buruk tidak bisa dibuktikan. Yang seperti itu boleh. Tapi kalau seperti mengungkap keburukan orang lain tidak dalam tempat yang dibenarkan, itu hukumnya gibah, haram hukumnya. Orang gibah di akhirat nanti akan dibangkitkan oleh Allah. Kemudian setiap kalimat gibahnya akan diciptakan orang yang digibahkan dari kalimatnya. Kepalanya, lehernya, badannya, sampai kakinya. Setelah itu dibuat bangkai dan hukumannya diminta memakan bangkainya. Allahu a'lam. Umumnya kami di sini bekerja di Korea, 1 pekan siang, 1 pekan malam. Alhamdulillah di sela-sela kami bekerja diberikan kesempatan untuk sholat. Tapi dalam 2 pekan kami hanya bisa sholat Jumat 1 kali ketika kerja malam hari. Yang menjadi pertanyaan kami, ketika kerja pada siang hari tidak dapat sholat Jumat, bagaimana hukumnya Ustaz? Apa di sini ada uzur syar'inya? Tadi saya terangkan kepada Anda, kalau Anda bisa mendapati pekerjaan yang memudahkan Jumat itu yang terbaik. Tapi kalau Anda tidak memungkinkan mengerjakannya, dalam batas ma'dzur, ya diberikan maaf oleh syar'i, tidak selamanya. Anda dalam rangka mencari pekerjaan, Anda diberikan maaf di sini. Tapi tidak boleh ini berlanjut keseringan, terus-terusan, ya. Karena Jumat itu wajib bagi setiap kita. Yang seperti ini sudah ada di Quran, dijelaskan sejak zaman Nabi. Quran surah ke-62 ayat ke-11. Paling kiri di pertengahan. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaika wa tarakuka qa'ima. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur razikin. Muhammad, pernah ada orang di masa Nabi, Nabi sedang khutbah Jumat, tiba-tiba orang-orang keluar untuk bekerja dan mengambil diskon dari barang dagangan. Ditinggalkan Nabi jumlahnya 12. Cuma 12 orang yang tinggal di masjid. Saat itulah turun ayat, kata Allah, lihat baik-baik ayatnya. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Muhammad, katakan pada orang-orang yang memilih pekerjaannya dibandingkan Jumatannya. Kata Allah, lihat baik-baik.
kalau mereka bisa mencari pekerjaan lebih baik, Allah akan berikan rizki yang berlipat dibanding pekerjaan sebelumnya. Wallahu khairur razikin. Allah yang ngatur rizki, bukan kamu. Kata Allah, bagaimana kamu kalau saya wafatkan dalam keadaan tidak menunaikan Jumat? Karena itu, dalam saat ini Anda ma'dzur. Ya, Anda dimaafkan, tapi tolong cari pekerjaan yang membuat Anda memudahkan untuk ibadah salat Jumat. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Ada 7 menit lagi. Apa hukum orang yang mengucapkan amin di dalam sholat yang tidak mengucapkannya juga? Sholat tidak mengucapkan amin, terus antum mengucapkan amin. Maksudnya apa ini? Apa hukum orang mengucapkan amin di dalam sholat yang tidak mengucapkan juga? Ya, imam tidak mengucapkan amin. Gini. Imam mengucapkan waladhdallin. Mau imam baca amin, mau tidak, makmum baca amin. Jadi baca amin itu tidak harus tunggu imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tidak harus tunggu imam. Antum diam aja, imamnya juga bingung. Pak amin. Kenapa nggak amin? Ente belum amin. Masya Allah, batal semua salatnya. Sampingnya bilang, hei jangan ngobrol, batalkan salat. Untung saya nggak ngobrol, kata yang satu, semua batal salatnya. Jadi kalau imam baca waladhdallin tidak harus tunggu imam. Imam baca silent aminnya, ada amin silent, sirkan amin. Ada dikeraskan amin. Mau imam baca kencang atau tidak, tetap makmum baca amin. Dan dengan kuasa Allah kita bisa kompak dalam amin. Itu isyarat. Salatnya kompak, hidupnya pun mesti kompak. Silahkan cek. Imam suara rendah, makmumnya rendah. Cek. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tuh, Masya Allah. Tidak ada imam rendah, makmumnya tinggi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tidak ada rendah. Amin. Kalau antum dalam sholat bisa kompak, kenapa dalam hidup tidak bisa kompak? Baik, 5 menit lagi. Bagaimana jika berniat menghafal Quran, belum hafal Quran, tapi ajal lebih dahulu menjemput? Apakah nanti kita bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tua di akhirat nanti? Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis yang pertama dari Umar bin Khattab. Innamal a'malu bin niat. Semua pekerjaan kita dituliskan berdasarkan niatnya. Jadi kalau antum sudah berniat, kemudian antum ingin melakukannya, maka dengan niat itu pahala dituliskan. Apa pahalanya? Sesuai dengan niat antum. Misal, Anda ingin jadi berniat sebagai penghafal Quran. Saat Anda menghafal Quran, baru sedang dimulai, Quran belum hafal, tiba-tiba Anda meninggal dunia. Maka Anda akan diwafatkan dalam keadaan sebagai penghafal Al-Quran. Apa pahala penghafal Al-Quran? Quran surah ke-35 ayat 33, paling kiri sebelah atas. Yuhallawna fiha min asawir. Akan dipakaikan kepadanya mahkota kehormatan plus jubah kehormatan. Setelah dipakaikan, At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Dipanggil orang tuanya, kalau orang tuanya beriman dan soleh. Dipanggil orang tuanya, kemudian dipakaikan mahkota di kepala kedua orang tuanya. Dan diajak masuk ke dalam surga. Apa dalilnya? Quran surah ke-23, Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Jannatu adnin yadkhulunaha. Kemudian mereka masuk ke surga Aden. Saat masuk itu, waman sholaha min abaihim. Orang-orang bapaknya yang soleh ditarik. Wa azwajihim, pasangannya yang soleh ditarik. Jadi kalau suaminya hafal Quran, istrinya dibawa masuk surga. Ya, kalau istrinya hafal Quran, suaminya dibawa masuk surga. Kemudian wa dzurriyyatihim, cucu-cucunya, anak-anaknya cucu dibawa semua masuk ke surga. Masuk dia ke surga disambut oleh malaikat. Wal malaikatu yadkhuluna min kulli babin salamun alaikum bima sabartum. Malaikat masuk ke dalam surga menyambut mereka mengatakan selamat saat di dunia Anda telah sabar bisa masuk ke dalam surga Aden ini. Saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Anda semua termasuk dalam bagian demikian insyaallah. Ustaz, kalau misal jual beli mata uang asing hukumnya bagaimana? Contoh beli dolar terus disimpan dan menjualnya kapan saja sesuai keinginan kita boleh. Yang tidak boleh itu yang senilai. Rupiah tukar rupiah, won tukar won. Ya, dolar tukar dolar itu nggak boleh. Ada riba di situ. Tapi kalau dipisahkan dolar misalnya, antum tukar dolar dengan rupiah itu boleh. Yang tidak sejenis. Ya, tidak sejenis boleh. Walaupun sama-sama mata uang, yang dilihat bukan mata uangnya. Yang dilihat perbedaan jenisnya, nilai tukar yang berbeda. Sah. Seperti antum nyimpan won, datang orang misalnya travel ke Korea, antum tukar dari situ. Anda dengan rupiah, saya dengan won misalnya. Do you want won? Won, I want won ya. Begitu dia mendapatkan won, antum berikan wonnya, dia dapatkan rupiahnya. Itu sah dilakukan. Boleh. Ustaz, saya kenapa ketika saya
Oh, ini mohon maaf ya. Ini bukan tulisannya yang kurang jelas, sayanya yang kurang bisa baca ya. Saya coba pelajari dulu sampai malam ini, insya Allah besok saya jawab. Ini sudah. Oh, kesucian dari piring bekas makanan orang Korea di pabrik keseharian waktu makan. Lihat orang Koreanya makan apa? Kalau antum kemudian mendapatkan keraguan di situ, maka setiap yang ragu itu al-yaqinu la yuzalu bisyakki, kaidah usul fikihnya. Hadirkan keyakinan, kalau yakinnya itu kotor dari bekas babinya, maka antum jangan gunakan itu. Antum gunakan tempat-tempat alas-alas yang baik yang tidak bercampur dengan makanan yang haram. Kalau antum yakin bersih baik, maka antum boleh gunakan. Tapi kalau sudah tahu dia dipakai makan babi, antum tidak boleh gunakan lagi. Kecuali antum bersihkan dengan syarat-syarat yang tadi disebutkan. Ini seperti sederhana ya, tapi ingat baik-baik ya, perhatikan baik-baik. Sudah ada penelitian, termasuk di Malaysia, disebutkan bahwa ketika seseorang mengkonsumsi yang haram semacam babi, masuk ke dalam tubuhnya, maka akan terjadi dua hal dalam tubuhnya. Satu, sistem tubuhnya itu akan berubah, terganggu. Dia ada masuk zat asing, kemudian berpengaruh ke dalam sistem tubuh. Salah satu yang dahsyatnya, ini yang paling dahsyat, akan mengganggu sistem spiritualnya, sehingga muncul rasa malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah dibuktikan. Begitu makanan yang haram masuk, tiba-tiba terjadi suatu proses dalam tubuhnya, metabolisme tubuhnya, tiba-tiba ada rasa malas untuk ibadah. Makanya silakan antum cek, orang yang keseringan makan babi, menggunakan yang haram-haram, ketika yang haram masuk, maka yang baik-baik akan keluar dari dalam dirinya. Antum gunakan yang haram misalnya, yang haram masuk, ibadah susah, baca Quran sulit dan sebagainya, itu sudah ada hadisnya. Sudah ada hadisnya. Jazakumullah khair. Bagaimana sifat neraka bagi orang kafir dan orang munafik, dan minta dijelaskan suatu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Quran surah keempat ayat 140 paling kiri sebelah bawah. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairihi. Innakum idzam mithluh innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'an. Orang munafik, orang kafir letaknya di neraka jahanam. Bagaimana kondisi neraka jahanam? Maaf, belum masuk sudah tercium baunya. Masuk ke alam kubur ditampakkan dari pagi sampai petang. Dalilnya Quran surah ke-40 ayat ke-46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka jahanam ditampakkan di alam kubur dari pagi sampai petang. Pagi sampai petang. Bagaimana dalilnya 1000? Sehari sama dengan 1000 tahun. Quran surah ke-32 ayat yang kelima. Fi yaumin kana miqdaru alfa sanatin mimma ta'udun. Seharinya sama dengan 1000 tahun. Neraka paling ringannya itu ada di Quran surah keempat ayat 56, paling kanan sebelah atas. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Yang paling ringan ditarik ubun-ubunnya dicelupkan ke neraka, itu seperti bikin teh celup. Tahu teh celup? Celup, angkat, celup, angkat, celup, angkat. Dicelupkan kullama nadijat juluduhum. Setiap dicelupkan hancur semua kulitnya sampai tubuh-tubuhnya. Badalnahum juludan ghairaha. Diangkat lagi, sembuh lagi. Celup, angkat, celup, angkat, celup, angkat. Seharinya 1000 tahun. Satu detiknya 48 hari. Jadi kalau ada masuk neraka yang biasa, neraka biasa, hancur semua tubuh, satu detiknya rasanya 48 hari. Neraka jahanam belum masuk sudah kecium. Kalau mau coba silakan aja. Sebentar, ada informasi dari panitia berkenaan dengan pengumpulan dana untuk pembangunan Masjid Al-Kautsar. Hari ini terkumpul berupa won 36 juta 375.000 won. Sekali lagi 36 juta 375.000 won. Yang berupa dolar Hongkong 40, yang berupa rupiah 105.000 rupiah, dan berupa rial Saudi 15 rial. Terima kasih, jazakallahu khairan. Insyaallah saya ralat, insyaallah kami menyumbang dari Akhir TV $2.500 insyaallah. Ya, jazakallah. Baik. Kita akan coba turunkan kesimpulan dari bahasan kita dulu. Anda ingin menata masa depan, pesan dari Al-Qur'an, tata masa depan sampai ke akhirat. Ada 4 situasi di akhirat yang bisa Anda siapkan. 1, Anda mendapatkan dunia sukses plus akhirat sukses. Plus akhirat sukses. Sukses akhiratnya bersama Nabi, itu amalannya ada di Quran surah keempat ayat 69. Yang kedua, dunianya sukses, akhiratnya sukses. Sukses akhiratnya ada di taman surga. Quran surah 51 ayat 15 sampai 23. Yang ketiga,
dunianya sukses, akhiratnya sukses. Sukses yang ketiga ada di Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 133, amalannya di ayat 134. Yang keempat, dunia sukses, akhirat sukses. Sukses akhiratnya ada di Quran surah kedua ayat ke-25. Jadi Quran hanya memberi pilihan dua, tidak ada yang ketiga, yaitu sukses dunia, sukses akhirat. Pilihan keduanya sukses dunia, akhiratnya sukses, tapi akhirat sukses dengan tingkatan beragam. Di kalau dunia cuma satu pilihan, sukses dunia, tidak ada yang ketiga. Tapi kalau akhirat, kesuksesannya ada 4 pilihan. Surga yang pertama, surga level kedua, surga level 3, surga level yang keempat. Karena itu, Anda mulai hari ini silahkan berhijrah dengan memetakan semua amalan menurut surga-surga ini. Kalau Anda ingin surganya yang pertama bersama Nabi, amalannya di Quran surah keempat ayat 69. Kalau surganya ingin taman surga, semua diberikan langsung oleh Allah, bisa melihat Allah tanpa hijab, itu amalan di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 23. Kalau surganya ingin seluas langit dan bumi, tempatnya luas, amalannya di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Tapi kalau surganya ingin biasa-biasa saja, yang penting bisa masuk surga, mau dimanapun gak ada masalah. Itu amalannya di Quran surah kedua ayat 25. Siapa yang mau surga yang pertama? Yang kedua? 3? Yang penting masuk surga. Masya Allah. Tapi ingat, dunia tidak ada pilihan kecuali sukses. Karena itu, turunkan amalannya dan rajin-rajin berdoa. Quran surah kedua ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina, di dunia hasanah, akhirat hasanah. Tapi ada satu golongan. Ini bagian terakhir yang ingin saya berikan. Golongan ini baik di surga pertama, 2, 3 atau 4 dia istimewa. Karena masuk surganya pakai jubah dan pakai mahkota. Siapa mereka? Mereka adalah para penghafal Al-Quran. Karena itu saya ingin berikan tips cepat untuk bisa menghafal Al-Quran. Insya Allah kita bertemu lagi nanti suatu saat dimanapun berada, Anda sudah hafal Quran insya Allah. Baik, tidak cukup dengan amin, kita mulai dulu pembelajarannya. 1. Kalau Anda ingin cepat menghafal Quran dan dimudahkan oleh Allah, maka syarat yang pertama ada di Quran surah 54. Kalau mau ditulis, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Quran surah ke-54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Setelah itu, Anda mulai menghafal. Cara menghafalnya di Quran surah ke-75 ayat ke-16 sampai 18. Cara memulainya di Quran surah 96 ayat yang pertama. Cara mempercepat hafalannya supaya cepat kualitas hafalannya, Anda turunkan dulu rumus ini turunkan ke bawah jadi amalan. Amalannya di Quran, contoh 1, Quran surah ke-20 ayat ke-14, turunannya ada di Quran surah ke-11 ayat 114, ada di Quran surah ke-17 ayat ke-78 sampai dengan 80 tadi, ada di Quran sebagai tambahan surah ke-73 ayat 6 sampai ayat ke-20. Anda mulai dengan ini, maka Anda akan dapat percepatan dalam hafalan Qurannya. Perhatikan baik-baik, saya terangkan cepat, waktu saya cuma 10 menit, sudah berkurang 2 menit. 1, ini di 4 ayat ini, Quran surah 54, ayat 17, 22, 32, 40, semua ayatnya sama bunyinya. Disebutkan 4 kali untuk memotivasi kepada kita. Allah itu cukup menyebutkan sekali, maka Anda harus yakin. Ini disebutkan 4 kali. Kalau 4 kali diyakinkan, belum yakin juga, Anda butuh berapa kali lagi? Nah, perhatikan kalimatnya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kami sudah mudahkan Al-Quran untuk diingat, dihafalkan. Kalimatnya menggunakan zikir. Lihat baik-baik. Kami sudah mudahkan Al-Quran untuk dihafalkan. Kalimat mudahnya menggunakan kata yusrun. Walaqad yassarna. Yusrun itu artinya dalam bahasa Arab semudah-mudahnya. Semua orang bisa. Kalau sebagian orang bisa, yang lain tidak, bahasa Arabnya namanya sahlun, sahlah. Sahlah. Jadi bagi dia mudah, yang lain tidak. Misal, bahasa Arab mudah atau tidak? Bahasa Arab mudah atau sulit? Terus siapa? Saya tinggal di 5 negara di Arab. Anak segini bisa bahasa Arab. Anak kecil begini. Assalamualaikum, saya kaifal hal, saya adi, saya ini masih. Bisa tuh.
Antum yang besar-besar belum bisa. Anak-anak di sana juga bisa. Ustaz, dia kan orang Arab. Ini kuncinya. Orang Arab mudah bahasa Arab. Orang Korea bisa bahasa. Orang Indonesia bisa bahasa. Baik, Indonesia artinya apa? Bisa, mudah bagi dia, tidak bagi kita. Itu sahlun namanya. Kalau yusron, itu semua orang bisa. Mau besar, mau kecil, mau melihat, mau tidak melihat, mau laki-laki, mau perempuan, semua kalangan. Kata Allah, semua kalangan bisa mudah hafal Quran. Buktinya banyak. Orang Indonesia nggak bisa bahasa Arab. Namanya Fajar. Lahir 1,6 kilo. Maaf, 1,6. Beratnya 1,6 kilo lahir. Maaf, sarafnya terganggu, disebut lumpuh otak. Bapaknya bacakan Quran, bacakan Quran, bacakan Quran. Setiap dikasih ASI, bacakan Quran. 1 juz, 1 juz, 1 juz. 3 tahun ternyata bisa bicara yang keluar Quran. Setelah dites ternyata hafal Quran 30 juz. Nenek 82 tahun, maaf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Dibacakan Quran oleh cucunya, baca. 2 tahun hafal Quran. Ahmad dan Kamil, saya pernah uji sampai di Mekah. Saya berikan ujian-ujian. Ini anak dari pemulung, Pak. Beratnya cuma 12 kilo. Pemulung biasa, mulung. Dididik dengan Quran. Allahu Akbar, 6 bulan setengah hafal Quran. Yang satu 8 bulan setengah. Dari 12 kilo tadinya naik beratnya sekarang jadi 41 kilo. Setelah hafal Quran. Bayangkan, hafal Quran jadi sehat tuh. Hafal Quran jadi kuat. Luar biasa. Nanti saya tunjukkan lagi, hafal Quran jadi pintar. Rumusnya apa dari sini? Pertama, yusrun. Kalau Anda ingin menghafal Quran, Anda harus berpositif thinking kepada Allah. Bayangkan menghafal Quran mudah. Jangan dipersulit. Jadi kalau Anda ingin menghafal Quran, yakinkan pada diri Anda. Quran mudah. Lihat mushaf, mudah. Macet setengah, mudah. Bikin keyakinan pada diri kita, menghafal Quran itu mudah, tidak sulit. Saya tanyakan, menghafal Quran sulit atau mudah? Sulit atau mudah? Baik, mana mushafnya? Pinjam, Pak. Mushafnya tebal atau tipis? Tebal atau tipis? Mudah atau sulit? Mau setebal apapun, begitu melihat mushaf, mudah. Tebal, bukan tipis, tebal ini. Baik. Tapi lihat, setebal apapun, rasakan, mudah. Kalau sulit menghafal di satu ayat, katakan, insya Allah mudah. Paham? Baik, ingat, ini rumus Quran. Begitu Anda menganggap sulit menghafal Quran, maka Anda tidak akan pernah jadi penghafal Quran. Ini rumus pertama. Allah turunkan Quran untuk mudah dihafal. Anda persulit. Jadi kalau menghafal Quran sulit, yang sulit bukan Qurannya, yang sulit Andanya. Betul, karena itu kalimatnya dirubah. Ketika mengatakan Quran mudah, pakai alif lam, lidzikri. Tapi ketika menyebut Anda untuk menghafalkannya, pakai mim. Mim menunjuk pada orang, mu'i itu orang. Aslama, masuk Islam. Islam agamanya, Muslim itu orangnya, mu'i. Iman keyakinannya, mukmin itu orangnya. Zikir itu hafalannya, mudzakir itu orangnya. Jadi ketika menantang kita pakai orang, mudzakir pakai dal. Qurannya mudah. Kalau Anda ada yang sulit, bukan Qurannya yang sulit, Andanya yang sulit. Paham? Quran mudah atau sulit? Menghafalnya mudah atau sulit? Yang mudah angkat tangan. Kalau mudah, kenapa sampai hari ini belum hafal Quran? Kalau sulit, di mana kesulitannya? Karena kita menganggap menghafal Quran itu susah. Jadi ingat, Quran dimudahkan dan tidak akan pernah diberikan pada orang yang merasa sulit. Dia begitu mendapatkan kesulitan, katakan apa? Katakan apa? Katakan apa? Alhamdulillah. 1. Bagaimana Quran bisa jadi mudah? Ini rumusnya. Mudah. Sudah 3 hari, Al-Baqarah 5 ayat belum hafal-hafal. Gimana hafal? Belum. Sulit nggak? Mudah. Masya Allah. Seminggu tanya lagi, gimana? Mudah. Sudah hafal? Belum. Cara mengatasinya, kembali ke sini. Cara mengatasinya ini rumusnya. Saya kesini dulu, pelan-pelan. Saya kesini dulu. 1 ke yang ketiga dulu. Quran surah 96 ayat yang pertama. Ini ayat pertama kali yang diturunkan pada Nabi. Apa ayatnya? Masya Allah. Tuh, belum saya bacakan, saking mudahnya sudah hafal. Apa ayat yang pertama turun kepada Nabi? Sebutkan dengan kencang apa? Sebutkan dengan kencang apa? Masya Allah, sudah kencang salah. Ayat yang turun pertama kali pada Nabi bukan Iqra. Tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Satu ayat. Lihat kisahnya, lihat baik. Kita fokus di sini ya. Tadi hijrah sudah selesai, sekarang kita fokus pada yang inti utama. Begitu turun Iqra, Nabi mengatakan ma ana biqari. Saya nggak bisa baca. Iqra ma ana biqari. Dalam bahasa Arab ada ma qara'tu, ada ma ana biqari.
Kalau ma qara'tu itu standar. Tapi kalau ma ana biqari pakai ba-nya taukid. Saya benar-benar nggak bisa baca. Saya nggak bisa baca. Begitu turun Iqra, nggak bisa baca. Dipeluk oleh malaikat Jibril, turun ayat sempurna. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ba yang tadi taukid diarahkan dengan babul ilsaq, babul ghayah. Perhatikan kalimatnya. Iqra Muhammad, kamu baca. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Jangan baca karena kamu nggak bisa baca. Jangan kamu niat membaca karena ketidakmampuan kamu membaca. Jangan kamu ingin baca karena merasa tidak ada yang mengajarkan membaca. Baca, lakukan karena Allah yang menciptakan kamu aja begitu mudah. Apalagi cuma menjadikan kamu paham bacaan. Maka ayat itu memberi petunjuk kepada kita. Kalau Anda ingin dimudahkan membaca, menghadirkan Quran dalam jiwa Anda, maka lakukan semuanya karena Allah. Lillah. Mulai hari ini, kalau ingin Quran dijadikan mudah, maka rumus yang kedua, niatkan hafalan Anda karena Allah. Allah, Allah, saya tidak ada yang lain. Allah, 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 Allah. Lillah. Jangan pernah, ingat pesan saya, jangan pernah bahkan meniatkan Anda hafal Quran untuk menjadi hafid. Kalau Anda ingin jadi hafid, nggak usah menghafal Quran. Ganti nama Anda jadi hafid. Untung jadi hafid, Asep jadi hafid. Ayo, Lukman jadi hafid. Berapa ada hafid di Korea? 100 hafid, Pak. Masya Allah. Hafal Quran? Bukan, namanya hafid. Ganti nama aja, selesai. Perempuannya hafizah. Ya, maka rumus yang kedua, lakukan semua karena Allah. Begitu dikerjakan karena Allah, maka demi Allah saya katakan Quran akan turun dengan mudahnya. 3. Kalau Anda ingin kerjakan karena Allah, maka ada pembuktiannya. Pembuktiannya ada di sini. Yang keempat. Ini yang sangat menentukan apakah cepat atau tidak. Kita pernah menguji menghafal Quran dalam 30 hari. Ada yang dari 0, tiba-tiba dia mengerjakan amalan seperti tadi, khususnya yang keempat ini, yang ketiga yang saya sebutkan nanti, ini Masya Allah, tiba-tiba dalam 27 hari hafal Quran. 30 juz. 30 juz. Ada yang 20 hari, ada yang 10 hari, ada yang 15 hari, ada yang 24 hari, ada yang 30 hari. Perhatikan, 1, Quran mudah atau sulit? Kerjakan karena siapa? Sekarang lihat, Allah memberikan rumus pada para penghafal Quran. Kalau ingin dipercepat Qurannya hadir oleh Allah, maka Anda mesti mengamalkan perintah Allah ini. Perhatikan baik-baik. Quran disebut dengan zikir cara menghafalkannya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, bukan lil hifdzi. Orang sekarang menyebut menghafal Quran dengan hifdzun. Mushafnya tahfidz, orangnya hafidz. Itu ada kesalahan di situ. Apa kesalahannya? Karena di Quran disebut dengan zikrun, bukan hifdzun. Asal hafidz itu penghafal hadis, penghafal 100.000 hadis dengan matannya. Quran tidak. Begitu diperkenalkan oleh Quran, lidzikri bukan lil hifdzi. Lihat baik-baik, saya mudahkan Quran untuk diingat, bahasanya menggunakan zikrun. Apa itu zikir? Zikir itu segala aktivitas yang mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara amalannya? Banyak. Salat disebut dengan zikir. Maaf, Quran surah ke-20 ayat ke-14. Maaf, selanjutnya tingkatkan lagi. Doa disebut dengan zikir. Quran surah 7 ayat 205. Kalimat thayyibah disebut dengan zikir. Quran surah ke-4 ayat 103. Ingat Allah disebut dengan zikir. Quran surah ke-2 ayat 152. Anda kerja mencari yang halal, tinggalkan riba, tinggalkan yang haram, jalannya ingat Allah, makan ingat Allah disebut dengan zikir. Quran surah ke-3 ayat 191. Nah, rumus cepatnya, kalau Anda ingin cepat diberikan Quran, maka tingkatkan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya, ayo sekarang mulai berpaling. Hijrah kepada ketentuan Allah. Mulai hari ini, pekerjaan Anda dari hasil itu kerjakan yang halal-halal. Ambil yang halal, masukkan ke perut Anda yang halal. Pakaian yang halal. Kemudian tingkatkan sholatnya. Yang kemarin cuman maaf ya, sholat fardu saja sekarang tambah dengan tahajudnya. Tambah sunnahnya. Karena itu ketika Anda menunaikan ibadah tahajud, turun ayat khusus di Quran menyebutkan penghafal Quran selalu menunaikan tahajud. Quran surah ke-73 ayat ke-20. Lihat, di sini disebutkan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri yassara. Di sini disebutkan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Sini yassara, sini tayassara. Berasal dari akar kata yang sama. Artinya apa? Semakin Anda tingkatkan takwa kepada Allah, tahajudnya rajin, tingkatkan salat sunnahnya, tingkatkan zikirnya, tingkatkan sedekahnya, maka ketika amalan zikir meningkat, Allah berikan kemudahan kalau Anda ingin menghafalkan Qur'annya. Apa buktinya? Buktinya di Quran surah ke-75 ayat 16 sampai dengan 18. Perhatikan baik-baik. Siapa orang paling rajin tahajud di muka bumi? Rasulullah SAW. Apa buktinya? Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 2010. Beliau tahajud sampai bengkak-bengkak.
Ketika 3 orang sahabat, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah al-Yamani, kemudian Abdurrahman bin Auf datang kepada Sayyidah Aisyah bertanya, "Kaifa kana salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana salat malamnya Nabi? Kata Sayyidah Aisyah, "La tas'alan husnihinna wa tulihinna." Jangan ditanya bagus dan panjangnya bacaannya. Penasaran diikuti, datang di belakang Nabi, salat kemudian tahajud di belakang Nabi. Begitu salat, Masya Allah, kata Abdullah bin Mas'ud, tidak ada yang paling indah kecuali salat di belakang Nabi. Kata Hudzaifah, iya. Masya Allah, ternyata saking indahnya, rakaat pertamanya 100 ayat Al-Baqarah. Rakaat pertama, baru ruku. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya lebih indah lagi. Rakaat pertamanya, saya kira 100 ayat Al-Baqarah. Ternyata 286 ayat Al-Baqarah. Belum ruku. Lanjut Ali Imran. 200 ayat Ali Imran, belum ruku. Lanjut An-Nisa, 176 ayat. Setelah 176 ayat, 5 juz 10 halaman, baru ruku Rasulullah SAW. Nabi SAW, 5 juz 4 halaman. 5 juz 4 halaman. Rakaat pertamanya. Besoknya, 3 orang sahabat itu tidak ikutan lagi. Baik, saking taatnya, tahajudnya rajin. Siapa yang paling rajin sedekahnya? Nabi Muhammad SAW. Kata Ibnu Abbas, kalau beliau sudah sedekah, maka Masya Allah, segala yang terbaik diberikan untuk umatnya. Seperti halnya hembusan angin yang bertiup sepoi-sepoi. Perhatikan, sedekah rajin, sholat rajin, tahajud rajin. Begitu mulai menghafal Quran, sifat penghafal Quran kalau ingin cepat hafal, lisannya cepat menggerakkan. Seperti Anda yang belajar di kampus-kampus, kalau sedang menghafalkan, Anda cepat menghafalkannya. Sebutkan. Rumus gaya F1 sama dengan F2. Rumus tekanannya F1, F sama dengan berbanding P. Berbanding lurus dengan P. Rumus jarak sama dengan S sama dengan V kali T. V sama dengan S dibagi T. T sama dengan S dibagi V. Cepat sebutkan. Rumus. Dan rumus tadi saya lihat ada alat-alat musik. Ada yang ingin hafalkan. CDF, GBC, GBC, DFX, KDFX, ABC, FBC, FBC, A, FBC, ABC, ABC, FBC, SB, FBC, cepat dihafalkan. Penghafal Quran tidak. Yang rajin ibadah, karena Nabi yang paling rajin tahajud, Nabi yang paling rajin sedekah, tiba-tiba ingin cepat menghafalkan Quran, turun ayat, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Kamu enggak usah cepat-cepat menggerakkan lidahmu untuk menghafalkan Qurannya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kami yang akan himpun Quran dalam jiwamu dan akan bimbing bacaannya. Fa idza qara'nahu, kalau kami bimbing bacaan, fattabi' qur'ana. Kamu tinggal ikuti bacaannya, kami percepat pendalaman Qurannya. Ini rumus yang ada di Quran. Kalau ingin Anda cepat hafal Quran, tingkatkan ketakwaan kepada Allah, tingkatkan ibadahnya, yakin Quran itu mudah. Setelah itu mulai petakan untuk menghafal. Petakan waktunya, beli mushafnya, dapatkan, cari tempatnya, sesuaikan. Bagi 3 bagian. 1 untuk menghafal, 2 untuk mengulang, 3 untuk mengingat-ingat. Menghafal yang paling bagus sebelum subuh. Jangan banyak-banyak, 5 ayat saja dulu, paling banyak. Ya, 3 ayat, 5 ayat. Setelah itu, murajaah di setiap waktu sunnah. Duha, salat sunnah, ambil 2 rakaat. Rakaat pertama 3, rakaat kedua 2 ayat. Sampai dengan malam. Setiap salat sunnah ulangi mushaf atau ayat yang telah dihafalkan. Kemudian ulang tahajud, jangan tinggalkan tahajud. Begitu seterusnya lakukan, insya Allah hari pertama mungkin 5 ayat. Hari kedua mungkin 2 ayat. Tapi kalau Anda sudah dekat dengan Al-Quran, tiba-tiba 5 menit bisa 10 ayat. Nanti 5 menit bisa 20 ayat. Yang paling hebat, ada orang 10 menit bisa hafal dalam 1 juz. 1 juz dalam 10 menit, Anda bisa bayangkan. Begitu ketaatan meningkat, Anda menghafal, tidak percaya silahkan. Rasakan bedanya, bedakan rasanya, pasti akan terasa bedanya. Nah, saya mau tunjukkan pada Anda, dan di sini saya berakhir. Boleh minta bonus 3 menit? Baik. Saya buktikan pada Anda bahwa Anda sebetulnya ingatannya kuat. Saya tunjukkan pada Anda, 3-1 menit, Anda bisa hafal Quran. Saya berikan 5 ayat, bahkan sampai nomornya. Bahkan sampai posisinya. Saya tunjukkan, tidak sampai 5 menit. Saya hapus dulu ya. Ya. Mana dalilnya? Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi ayatin minha aw nunsiha. Begitu dibacakan ayat, biasanya ada orang datang untuk membantu menghapus. Wah, ini tumben tidak ada. Sahih. Jazakumullah khair. Dari mana orang ini? Al-Magelangi, Masya Allah. Taib. Yang aku jin tadi kayaknya depan dia. Taib. Bismillah. Taib, 1. Lihat fokus baik-baik, saya simulasikan pada Anda. Nanti insya Allah saya titipkan mushaf khusus untuk Korea. Ya, mushaf ini saya beri nama At-Taisir. Ini tidak diperjualbelikan. Kami hanya cetak, kami bagikan dengan harapan Allah meridhai kita semua menjadi penghafal Quran insya Allah. Ya. Nanti kalau ada rezeki lagi, kita cetak lagi, kita kirimkan lagi. Nanti kita akan buka kelas Quran, termasuk nanti di relay ke beberapa negara, beberapa daerah. Begitu kita buka, nanti ada kelas untuk pebisnis, ada kelas untuk dokter, pengusaha. Nanti kita turunkan ayat-ayatnya, hadis-hadisnya, bagaimana berkah berkehidupan dalam naungan Al-Quran insya Allah. Termasuk bimbingan menghafal. Nanti mushafnya kita kirimkan, antum tinggal buka, begitu ada sesi hafalan, langsung dari Akhir TV, kita nanti bisa langsung bimbing dan kita siapkan insya Allah jadi penghafal Quran. Siap insya Allah? Masya Allah. Dari Korea menginspirasi Quran bagi dunia.
Baik. Tidak cukup dengan amin. Lihat dulu sini. Kita belajar. Bismillah. Fokus baik-baik. Lihat. Saya mau pastikan dulu. Dari kanan kelihatan? Ya baik ya. Belum saya tulis memang ya. Memang belum kelihatan. Yang depannya belum kelihatan apalagi antum. Sini lihat baik-baik. Saya petakan begini. Yang tadi dulu ya. Yang tadi dulu. Sabtu. Misal. Ahad. Sini liburnya hari apa? Sabtu, Ahad. Ahad, Senin. Besok Senin ya? Baik. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Normalnya Jumat. Tapi nggak apa-apa dimulai dari Senin. Normalnya begini. Antum mulai hafalkan misal 5 ayat saja dulu. Jangan banyak-banyak. Paling banyak 5 ayat. Paling banyak 5 ayat. Misal Sabtu hafalkan 5 ayat sebelum subuh. Kemudian praktekkan dalam setiap kesempatan sholat sunnah. Begini caranya. Ya, setelah subuh, ada sholat sunnah misal di duha kalau sempat hafalkan. Ulangi lagi. Rakaat pertama 3 ayat, rakaat kedua 2 ayat. Sampai malam tahajud. Setiap ada sholat sunnah kerjakan. Kalau hafalannya seperti itu akan kuat pada diri antum, dalam jiwa antum. Kuatnya hafalan itu singkatnya seperti membaca Al-Fatihah. Dibolak-balik masih hafal. Setelah Malik Yaumiddin apa? Sebelum Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Malik Yaumiddin. Sebelum Ar-Rahmanir Rahim? Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. Kuat ya? Baik. Setelah manansah min ayatin terhapus gitu kan? Baik. Nah ini supaya cepat seperti itu praktekkan begini. Jadi setiap ada sholat sunnah praktekkan lagi. Setelahnya misal tambah 2 ayat. 5 tambah 2 7. Praktekkan lagi sholat sunnah bagi 2 4 plus 3. Rakaat pertama 4 ayat, rakaat kedua 3 ayat. Sampai dengan hari Senin jangan dulu menghafal, ulangi yang ini. Selasa tambah lagi 2. Berapa sekarang? 9. Seperti tadi rumusnya. Rabu misalnya ya ulangi lagi, kuatkan lagi, jangan menghafal. Kita mulai pelan-pelan dulu. Kamis tambahkan lagi teman-teman sekalian, jangan banyak-banyak, 1 ayat saja. 1 ayat. Jadi berapa ayat? 10 ayat. Jumat jangan menghafal, Jumat untuk mengulang dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap Jumat Anda bermohon supaya Qur'annya dikuatkan dalam jiwa Anda. Kalau sudah hafal 30 juz, nanti ini setiap waktu sholat 5 juz. Ya, 1 hari 5 juz. Ahad 10 juz, Senin 15 juz, Selasa 20 juz, Rabu 25, Kamis 30 juz. Jumat hanya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fokus baik-baik, lihat sini. Jadi insya Allah dalam sepekan Jumat nanti hafal berapa ayat? Belum tentu ya. Ya, nanti bergantung situasi kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kalau Anda menghafalnya seperti ini, itu paling minimal pasti 10. Sekarang saya tunjukkan pada Anda sebetulnya ingatannya kuat. Tidak sampai 5 menit Anda bisa hafal 5 ayat plus dengan nomor dan posisinya. Saya berikan contoh. Ini sudah kami cantumkan di mushaf kami At-Taisir. Bismillah. Mana jin yang tadi? Masya Allah. Antum rupanya. Saya panggil jin yang datang antum. Nggak usah semua mas, yang ini aja. Baik. Al-Magellangi. Fokus, lihat sini. Kita mulai simulasi ya. Lihat baik-baik. Antum nggak usah khawatir. Setelah ini saya nggak akan minta dihapus lagi. Antum lihat aja. Lihat. Kita ambil Al-Baqarah dulu. Lihat sini. Nanti di mushaf yang akan saya bagikan, saya berikan 200 untuk Korea insya Allah. Mana teman-teman ada Ace Cargo dan yang lainnya. Setiap ada yang ke Indonesia, tolong hubungi staf kami di Akhir TV. Nanti kami berikan insya Allah 200 mushaf. Itu tidak mudah karena tebalnya segini. Tebalnya segini nih, segini. Jilid 3 saja. Ya, ini segini tebalnya. Mudah atau sulit? Tebal atau tidak? Mudah atau sulit? Masya Allah. Nanti kita titipkan, setiap yang berangkat tolong bawa sekian bagikan insya Allah. Ya, hanya bagi para penghafal saja. Yang tidak mau menghafal jangan dikasih. Kalau ada begini, kita bagi 2 nanti pilih. Ya, gini. Ini kanan. Yang ini apa? Kiri. Perhatikan baik-baik. Kalau saya tuliskan di kanan, berarti letaknya di mushaf di sebelah kanan. Kalau saya tuliskan di kiri, berarti mushafnya di sebelah kiri. Paham? Misal, kita ambil 5 ayat sebagai contoh. Nanti kita atur waktu, kita hitung. Nanti antum menghitung. Sampai 5 menit kira-kira, ya bisa hafal nggak 5 ayat plus posisi dengan nomornya sekaligus. Contoh. Saya tulis sebelah sini ya. 5 ayat pertama Al-Baqarah. 1, Alif, Lam, Mim. Saya tulis 1 di sini. 2, Dzalikal kitabu la raiba fi dzalika. 2. 3, alladzina yu'minuna bil ghaib. Saya tulis alladzina potongannya.
untuk memudahkan. 3. 4 walladzina pakai waw, walladzina. 4. 5 ulaika ada hudam min rabbihim. Ulaika 5 ini. Posisinya di mana? Kiri. Saya tuliskan 1 sampai 5 berarti semuanya ada di sebelah mana di mushaf? Kiri. Lihat baik-baik. Saya bacakan nomor 1 alif lam mim. Apa? Baik. 2 dzalika. Apa? 3 alladzina. Apa? Yang 4 gampang, tinggal pakai huwa. Nomor 3 tambah waw. Walladzina. Apa? 5 ulaika. Apa? Baik. Sekarang lihat baik-baik. Saya perhatikan jam saya. Saya hitung dari sekarang sampai 5 menit. Saya katakan tidak sampai 5 menit antum bisa hafal Quran dengan ayat dan posisinya. Perhatikan baik-baik. Kita mulai hafalan kita. 1 apa? Taib. Lihat. Ini 1 sudah. Sekarang lihat yang paling bawah. Nomor berapa? 5. 5-nya ulaika. Apa? 5. 1. 5. Kalau sudah begitu antum tinggal mengira-ngira antara 1 dengan 5 berarti 2, 3 dan 4. Lihat yang paling mirip ada 2. Alladzina nomor 3 pakai waw. Walladzina nomor 4. Alladzina berapa? Alladzina. Walladzina. Baik, 4 3 5 1 1 3 4 5. Tinggal 2. Dzalika 2 baru 1 menit. 1 2 3 4 5 3 2 1 alif lam mim nomor berapa? Atas atau bawah? Kanan atau kiri? Alladzina nomor berapa? Di mushaf di kanan atau di kiri? Sebelah atas atau kanan? Tengah. Walladzina nomor berapa? Kanan kiri? Atas bawah? Sebelah atas atau bawah? Masya Allah. Belum sampai 5 menit. Hafal 5 ayat dengan nomor dan posisinya. Ulaika. Kanan kiri? Atas bawah? Masya Allah. Ternyata antum tuh kuat ingatannya. Saya cek lagi. Gak usah antum yang hapus. Gak usah. Saya aja. Saya lebih tahu mana yang harus dihapus. Contoh. Baik. Lihat baik-baik. Lihat. Ini apa? Masya Allah. Ini kosong. Gak ada apa-apanya tuh. Tapi kalau antum sudah terbiasa dengan angka, dengan Quran, begitu melihat angka, semua Quran. Bukankah kalender ada angkanya? Sekarang tanggal berapa? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Paling kiri di sebelah mushaf, paling atas tepatnya. Masya Allah. Ustaz Adi, antum di mana alamat rumahnya? F1 alif lam mim nomor 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Anak berapa? Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Istri berapa? Alif lam mim. Luar biasa. Anda belum nikah, istri berapa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau Anda sudah hafal cepat teman-teman sekalian. Nanti saya berikan mushafnya untuk dorongan, Anda bisa praktekkan ini. An-Nas Anda sudah hafal, tapi belum tentu hafal dengan nomornya. Hafal posisinya. Tidak penting menghafal itu semua, tapi penting dibutuhkan saat Anda memerlukannya. Nulis sesuatu, direferensikan, ditanya ayat berapa, dicari, mudah untuk ditemukan. Tidak harus menunjukkan kita hafal, bukan itu tujuannya. Untuk memudahkan cara belajar kita. Anda tempatkan boleh sebelum datang mushafnya, keluarkan misalnya surat An-Nas, tulis An-Nas. Berapa ayat? Oh, ada 5, ada 6. Terjadi perbedaan pendapat di sini. Baik. Padahal hafal ayatnya. 1, qul a'udzu birabbin. 2, 3, 4, 5, 6. Kanan kiri di mushafnya. Kiri, tuliskan misalnya. Kiri. 1, qul a'udzu birabbin nas. 2, malikin nas. 3, ilahin nas. 4, min syarri. 5, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. 6, minal wan nas. 6. Baik. Ayat ke-6. Posisi mushaf atas atau bawah? Masya Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Ayat ke berapa? Posisi mushaf atas bawah? Luar biasa. Masya Allah.
Semoga antum dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya simulasi saja, tapi ketentuan dan penentuannya ada pada diri antum semua. Saya tidak punya apa-apa, saya datang ke sini untuk berdakwah, tidak mencari yang lain. Semoga antum dibimbing oleh Allah. Kami titipkan mushafnya dan itu yang mengantarkan insyaallah antum ke surga dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Mas. Ya, kita mau berdoa sekarang ya. Baik. Ada 3 cara menutup taklimnya Nabi. 1, cukup dengan hamdalah kalau ingin singkat. 2, kalau terjadi perdebatan atau perasaan tidak nyaman, itu dengan kifaratul majlis. 3, Nabi kadang berdoa dalam keadaan tertentu, sahabat mengikutinya. Ini momentum yang khusus, cukup baik untuk kita. Jarang kita bertemu seperti ini. Saya mohon izin menggabungkan 3 doa itu supaya kita mendapatkan keberkahan yang sempurna insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka ya rabbal alamin kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka kama 'allamtana an nashkurak. Antal muqaddim antal muakhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulikal karim nabiyyikal amin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Duhai Allah, kami bermohon kepadamu, jika di tempat kami berkumpul ini ada yang datang dengan lumuran dosa, maka dengan keikhlasan niatnya dan kesungguhannya belajar ya Allah, jangan biarkannya meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma wala hamban illa farajta. Jika ada di antara kami yang datang ke tempat ini membawa kegelisahan, jangan biarkannya meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma wala dainan illa qadaita. Jika ada yang hadir di majlis ini ya Allah membawa utang piutang, maka mohon ya Rabb jangan biarkan dia meninggalkan ya Allah tempat ini kecuali Engkau mudahkan rezekinya untuk melunasi utang-utangnya. Allahumma wala maridan illa syafaita. Jika ada yang datang ke tempat ini atau kerabatnya, keluarganya yang tengah Engkau uji dengan penyakit seberat apapun ya Rabb, maka dengan segala kesungguhan belajarnya angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma ya Rabb nahnu ibaduk wa anta rabbuna lasna minal malaikati wa lasna tabi'i syayatin. Allahumma faghfir lana dhunubana min akhtana. Allahumma faghfir lana dhunubana min kulli khati'atina. Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami hamba-Mu ya Rabb. Kami bukan malaikat yang selalu baik. Kami bukan pengikut setan yang tidak kenal kebaikan. Kami hamba-Mu yang kadang berbuat khilaf, berbuat salah dalam kehidupan. Kami mengakui ya Allah. Maka mohon ya Rabb, kami ingin berhijrah mendapatkan ampunan-Mu. Kami ingin berhijrah mendapatkan ridha-Mu. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Sayangi kami ya Rabb. Anugerahkan kepada kami jalan untuk kembali menjadi orang baik ya Allah. Idza kana hadzal yaum ya Allah, yaum iftitahi li hayatina wa baqiyati hayatina waj'al hayatana hayatan thayyibah. Jika memang hari ini masih ditakdirkan hidup untuk yang akan datang, maka mohon ya Allah bimbing kami untuk membuka masa depan yang lebih baik. Lebih baik dalam pandangan-Mu, lebih baik dalam pandangan manusia, lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Wa idza kana hadzal yaum akhiru hayatina, Allahumma faj'al ya Allah yaumana hadza husnal khatimah. Jika hari ini adalah hari terakhir kami hidup ya Rabb, dan mesti kembali kepadamu di hari ini, maka mohon ya Allah jadikan hari ini wafat kami husnul khatimah. Allahumma qawwi lisanana liyaqula kalimat at-tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, jika memang hari ini kami akan kembali, maka kuatkan lisan kami untuk mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayat kami. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tawaffana muslimin as-salihin. Wafatkan kami dalam keadaan Islam dan sedang berbuat amal saleh. Jauhkan kami dari maksiat ya rabbal alamin. Allahumma ajib ya Allah kalimatana ya rabbal alamin biqaulika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, mohon jawab seruan kami di akhir hidup kami ya Allah dengan kalimat-Mu, hei jiwa-jiwa yang tenang, hei jiwa-jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, cepat pulang kepada Rabb-Mu. Saya telah ampuni dosa-Mu, saya ridha kepadamu, kamu ridha dengan aku. Cepat kembali dan dapatkan bagian dari surgamu. Allahumma alhiqna ya Allah, alhiqna ya Allah ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, masukkan kami ke surga bersama orang-orang saleh yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Semua nabi, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kami merindukan Rasulullah ya Allah. Kami merindukan Rasulullah. Kami merindukan Rasulullah. Himpun kami di surgamu ya Rabbal Alamin dengan Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Himpun kami ya Rabb dengan para nabi-nabimu terpilih. Himpun kami dengan orang-orang saleh, para syuhada, orang-orang jujur dalam kehidupan mereka. Allahumma tubna ilaika taubatan nasuha. Kami bertobat kepadamu ya Rabb dengan taubat nasuha. Allahumma farfiqna ya Allah, rafiqna ila fi hayatina fil audati ilaika ya Rabbal Alamin. Maka mohon bimbing kami dalam taubat kami ini ya Allah agar tidak lagi berbuat maksiat ya Rabb. Allahumma taqabbal minna jami'a amalina salihah. Mohon terima semua amal soleh kami ya Allah. Fi bina'i masjidina wa imaratiha. Ya Allah, inisiatif kami untuk membangun masjid, memakmurkan yang bimbing kami ya Allah agar tidak salah arah ya Rabb. Allahumma ya Allah, yassir lana fi hayatina fi Korea hadhihi. Ya Allah, mudahkan kehidupan kami untuk beribadah di Korea ini ya Allah. Allahumma asyrik ya Allah nurul Islam fi Korea. Ya Allah, pancarkan cahaya Islam dengan ikhtiar kami dari Korea ini ya Allah. Allahumma ridana anna ridai ikhtiar kami ya Allah. Berikan keberkahan dalam ikhtiar kami ya Allah. Waktub lana ya Allah ujuran ya Allah tusayyiruna ila jannatikan na'im, dan jadikan semua ikhtiar kami ya Allah sebagai pahala-pahala yang mengantarkan kami dan orang tua kami ke surga ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Rabb ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikan pertemuan kami pada saat ini pertemuan yang penuh dengan keberkahan, dan bila pun kami mesti berpisah, jadikan perpisahan kami mengeratkan cinta dan kasih sayang di antara kami ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.